Oke. Sebelum Bu Nila mulai, alangkah indahnya jika kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu ya. Oke, jatahnya Mbak Tuti coba dibantu teman-temannya untuk membaca Asmaul Husna, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita baca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Jalilu ya Karim ya Rakibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakam ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wajib ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsin ya Mubadi'u ya Mu'ayyu ya Hamid ya Mu'itu ya Hayyu ya Qayyum ya Wahid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddir ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Ma'alim ya Batin ya Batin ya Muhakim ya Aku ya Rauf ya Muhammad ya Jalali wal Ikram ya Mukasitu ya ya
Ya Ya warithu ya rasyidu ya sabur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana walidina wa dzurriyyatina kafir an sayyiatina wastur ala uyunina rojatina ilman kita warizqan wasi'an halal thayyiba wa amalan sholihan nawwir wa yassir umurana wasrahi as-sadana da'iman hayatina wal ala toha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi illa akhiri zaman. Fatihah. Oke, amin. Terima kasih ya, semoga menjadi barokah untuk kita semua terhindar dari mara bahaya, tetap semuanya sehat, begitu ya. Semuanya sehat kan? Keluarganya juga sehat semua, tidak ada masalah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Mbak Tuti, meskipun terkendala sinyal tapi masih bisa berusaha bergabung ya. Oke. Ya beginilah ya, lika-liku saat pembelajaran online gitu ya, ya bisa dimaklumi lah ya. Bisa juga kalau yang belum sarapan silahkan juga boleh menikmati sarapannya gitu ya, tidak masalah, kita santai saja. Bu Nila mohon izin untuk presentasi terkait dengan perkuliahan kita pada siang hari ini ya. Nah, share screen dulu. Oke, baik. Bu Nila akan sharing ya, sedikit berbagi cerita begitu. Mungkin jika nanti memang ada review atau ada masukan atau misalkan di tengah jalan ada kendala suara dan sebagainya, silakan mohon untuk segera saja raise hand menyampaikan gitu ya, tidak ada masalah. Kaitannya dengan penilaian kinerja guru. Pada sesi sebelumnya juga Bu Nila pernah menyampaikan ya kaitannya dengan 4 jabatan fungsional guru yang ada pertama, guru muda, guru madya, guru utama, itu sudah Bu Nila sampaikan ya, yang terkait dengan Permenekpan dan RT nomor 16 tahun 2009. Di sesi sebelumnya, sesi ke-7 kalau tidak salah. Nah, ini Bu Nila akan berbagi sedikit kaitannya dengan hal-hal atau PKB istilahnya ya. Dalam hal ini guru akan dinilai kinerjanya, performanya, dan wajib
hukumnya ya bagi seorang guru di dalam mengikuti PKB ini ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu kepanjangan ya, akronim dari PKB. Itu setiap tahun itu pasti ada ya, artinya pengembangan penilaian dari kinerja guru, tidak terus kemudian sudah saudara lulus menjadi guru, menjadi PNS terus sudah selesai sampai di situ, tidak, namun masih ada kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, beban mengajar guru juga tagihannya adalah 24 jam bagi guru PNS begitu, sampai dengan 40 jam bahkan secara tatap muka, atau bisa juga by daring. Kalau ini saya kira untuk saat ini ya kita fleksibel saja ya, bisa tatap muka secara langsung atau luring maupun secara online atau daring, menyesuaikan dengan kondisi begitu ya. Artinya ada KLB gitu ya, ketika ada kejadian luar biasa ya bisa bertugas waktu-waktu gitu, kondisional sifatnya. Nah, untuk tagihan 24 jam sampai dengan 40 jam secara tatap muka baik langsung maupun by online per minggu, atau membimbing 150 konseling per tahun, ini bagi guru BK ya. Kalau untuk pembimbingan konseling 150 konseling itu per tahun itu bagi guru bimbingan konseling begitu. Terus kemudian jumlah angka kredit yang diperoleh guru tergantung pada hasil penilaian kinerjanya dan PKB gitu ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan tadi. PKB ini juga harus dilaksanakan sejak golongan 3A. Sejak kapan itu? Ya sejak saudara sudah lulus program strata 1 atau setara dengan D4 juga. Itu ketika saudara sudah lulus, saudara sudah SPD, kemudian saudara mengajar, secara otomatis saudara sudah pada golongan 3A begitu untuk program strata 1, dan 3B untuk program strata 2, program magister S2 gitu. Terus secara otomatis, secara langsung melalui pengembangan diri gitu ya. Sejak golongan 3B itu dilakukan bersama dengan publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Jadi seorang guru pun sama halnya seperti dosen, yaitu memiliki kewajiban untuk publikasi ilmiah ya, kaitannya dengan artikel, mungkin kaitannya dengan penelitian, baik itu penelitian tindakan kelas atau penelitian kualitatif, kuantitatif, atau penelitian mix campuran antara kuanti dan kuali seperti itu ya, dan atau karya inovatif, bisa juga publikasi di koran, baik koran cetak maupun online seperti itu ya. Jadi ada juga kewajiban bagi seorang guru untuk kegiatan publikasi maupun karya inovatif lainnya, ataupun misal memiliki karya mungkin peraga dan sebagainya, itu bisa diklaimkan dan bisa juga menjadi karya dari seorang guru tersebut gitu. Nah, untuk penilaian kinerja guru dilakukan setiap tahun, tadi Bu Dina sudah sampaikan. Nilai kinerja guru itu dikonversikan ke dalam angka kredit yang harus dicapai, bisa 125%, bisa 100%, kondisional ya, bergantung sesuai dengan kebutuhan maupun kenaikan jabatannya gitu. Bisa 50%, bisa 25% juga, kondisional. Untuk peningkatan karir guru ditetapkan melalui peningkatan angka kredit oleh tim penilai, yang pada sesi yang ketujuh kalau tidak salah Bu Mila sudah pernah sampaikan hal tersebut. Untuk struktur karir guru, pendidikan prajabatan ya, ini artinya setara dengan program sarjana atau diploma 4 atau D4 atau S1 ya, strata 1 begitu. Terus kemudian tahapan berikutnya setelah saudara kemudian sudah menjadi guru, sudah menjadi PNS dan sudah layak dengan mengikuti seleksi sertifikasi, kemudian saudara mendapatkan nomor sertifikasi pendidik gitu.
ini nanti saudara akan mendapatkan tunjangan profesi, selain tunjangan untuk istri, selain tunjangan untuk anak, kemudian selain juga ada tunjangan dari pemerintah provinsi, Pemprov, begitu jika saudara mengajar pada jenjang SMA, SMK atau sederajat untuk di Pemprov Jateng. Mungkin akan berbeda kebijakannya bergantung pada wilayah atau daerah Pemprov masing-masing. Misalkan saja ketika berada di Pemprov DKI mungkin akan berbeda, karena tunjangan keprofesiannya kalau untuk di DKI menyeluruh seperti itu, bergantung pada pendapatan APBD dari daerah masing-masing, begitu ya, kondisional seperti itu. Kalau untuk di Pemprov Jateng sampai dengan di jenjang SMA, SMK atau sederajat yang mendapatkan istilah tunjangannya adalah TPP ya, tunjangan profesi pendidik gitu. Terus kemudian ada program induksi dan PPNS, terus penggolongan ini pada golongan pertama, golongan 3A dan 3B. Kemudian tingkat awal untuk semua aspek karir dalam pendidikan. Ini rata-rata untuk kenaikan jabatan guru ya, naik pangkatnya itu 4 tahun sekali. Jadi diajukan ketika 4 tahun sekali berjenjang. Ketika misalkan saudara saat ini kemudian lulus 2020, nah bisa diajukan lagi untuk kenaikan 3B-nya, karena kalau saudara lulus kan sudah 3A, kemudian nanti 4 tahun berikutnya di 2024 artinya nanti saudara bisa mengajukan ke golongan 3B dan berikutnya gitu ya. Tingkat ini sesuai sampai dengan 8 tahun lamanya. Jadi saudara diberi waktu ketika misalkan untuk tahun 2024 itu belum bisa ya, masih ada toleransi seperti itu ya. Nanti bergantung pada kebijakan dari pemerintah daerah setempat biasanya. Gitu. Terus kemudian untuk tahapan karir ini guru muda atau golongan 3C, ini semua peran pengelolaan berada pada tingkat ini ya, artinya baik dari ranah pengajaran, pendidikan dan sebagainya. Terus kemudian peningkatan dari 3C perlu melakukan publikasi ilmiah, artinya wajib bagi seorang guru yang mengajukan kenaikan dari 3B ke 3C harus melakukan publikasi ilmiah atau karya inovatif lainnya sebagai bagian dari PKB tadi. Sampai pada slide yang ketiga ini, apakah ada pertanyaan atau dilanjut dulu? Sepi, berarti dilanjutkan dulu. Ji, Bu. Oke, baik. Untuk struktur karir guru yang kedua, kalau saudara sudah lulus pada jenjang strata 1 pada jabatan fungsional guru muda ya, bukan dosen. Nah, ini kompetensi, pengetahuan dan keterampilannya ini nanti harus kemudian dikembangkan sampai dengan 8 tahun, artinya perlu juga improvisasi, perlu juga in-house training seperti itu ya. Ada kemudian mengikuti seminar, ada IHT atau pengembangan atau breakdown SKL dan sebagainya, itu biasanya diagendakan oleh sekolah setempat ataupun dari dinas pendidikan setempat. Nah, untuk jabatan fungsional guru madya, ini juga kompetensi, pengetahuan dan keterampilan sudah melebihi standar dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 atau Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008. Ini selama 12 tahun, nanti saudara bisa intip juga permen-permennya ini ya. Kemudian untuk jabatan fungsional guru utama, ini biasanya memimpin dan mengembangkan profesi, biasanya seorang kepala sekolah ya, lebih dari 4 tahun. Terus kemudian tugas tambahan yang lain itu mengajar, dan tugas tambahan sebagai misalkan waka kurikulum, waka kesiswaan, waka humas dan sebagainya. Untuk tugas tambahan dari seorang guru selain mengajar gitu ya. Terus kemudian juga bisa jadi kalap
begitu ya, kepala lab gitu ya, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel, ketua program studi ketika pada SMK dan sebagainya ya, ada ketua program keahlian biasanya pada jenjang SMK. Terus kemudian pengelolaan itu bisa saja menjadi kepala sekolah, bisa juga dari seorang guru, keluaran dari seorang guru bisa juga menjadi seorang pengawas maupun menjadi seorang kepala dinas dan sebagainya. Gitu. Ada pertanyaan? Belum? Oke, belum ada, kita lanjutkan. Kalau ini sudah Bu Nila sampaikan, apakah ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan penjenjangan jabatan fungsional guru untuk plotting kebutuhan angka kreditnya ini? Saudara sudah memahami hal ini kah? Atau perlu dijabarkan kembali? Atau sudah cukup jelas? Belum ada pertanyaan? Halo? Belum ada pertanyaan ya untuk kebutuhan angka kreditnya ya. Jadi ketika saudara lulus secara otomatis itu ya, setelah S1 menjadi guru pertama, kemudian jabatan fungsionalnya adalah penata muda 3A, dengan akumulasi kumnya adalah 100. Nah, kemudian kapan setelah 4 tahun berikutnya saudara bisa mengajukan kenaikan ke 3B menjadi penata muda tingkat 1 untuk kenaikan atau akumulasi kenaikan kebutuhan angka kreditnya itu 50 ya, artinya ditambah 50, bisa dari sumber mengajarnya ya, ada perangkat mengajarnya, kemudian juga mengikuti sosialisasi atau pelatihan apapun, atau mungkin menulis publikasi dan sebagainya, itu bisa dimasukkan yang bisa menambah rating angka 50 ini untuk ajuan kenaikan jabatan fungsional guru tersebut gitu. Dan seterusnya ya. Ini ada perbedaan pada masing-masing jenjang. Kalau dari 3C dari 3B ke 3C sama 50, dari 3C ke 3D 100 dan seterusnya ya, tergantung pada penjenjangannya ya. Kalau dari guru utama ya, guru utama ini biasanya luar biasa kalau saudara bisa mencapai di level ini ya, pembina utama ini ya. Itu sudah sangat luar biasa, berarti saudara betul-betul seorang guru yang profesional dan produktif ya. Ada pertanyaan sampai di sini untuk jenjang penjenjangan jabatan fungsional guru? Belum. Untuk proses penilaian dan pengembangan kinerja guru, refleksi itu penting ya, refleksi ataupun evaluasi penilaian diri bagi seorang guru itu penting. Dari mana? Ya dari masukan, kritik, saran yang dimintakan oleh siswanya ya, begitu ya. Misalkan saja Bu Nila meminta saudara untuk menyampaikan saran kritik, itu juga perlu ya, artinya perlu sebagai evaluasi kita di dalam mengajar gitu ya. Terus kemudian penilaian formatif awal tahun juga ada, kemudian profil kinerja dari 14 kompetensi, kemudian juga ada rencana PKB per tahunnya. Nah, PKB peningkatan kinerja tahap informal dan tahap formal ini merupakan kebutuhan dari seorang guru ya. Jadi kinerja guru itu tidak hanya melulu dari tahapan formal saja, namun juga informal juga penting dan sebagai pendukung seperti itu. Pengembangan kinerja juga perlu ya, saya kira. Terus kemudian juga sama ada penilaian sumatif akhir tahun. Terus kemudian nilai kinerja dan angka kredit yang tadi kita sampaikan di slide sebelumnya. Terus kemudian juga kalau ini seluruhnya sudah terpenuhi, seorang guru berhak untuk mendapatkan promosi, artinya mendapatkan kenaikan jabatan dan berhak untuk naik pangkat seperti itu. Namun ketika hal ini tidak kemudian
dilaksanakan, tentunya akan mendapatkan sanksi atau punishment begitu. Misalkan saja satu contoh sanksinya adalah tidak atau ditundanya kenaikan pangkatnya, kenaikan jabatannya seperti itu dan sebagainya, biasanya untuk punishment. Untuk penilaian kinerja guru, PKG ini merupakan penilaian prestasi kinerja profesi guru ya, yang dikaitkan dengan peningkatan dan pengembangan karir guru. PKG ini juga terkait langsung dengan kompetensi guru seperti tercantum di dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang pembelajaran, kemudian juga pada guru BK di Permendiknas nomor 27 tahun 2008 ya. PKG ini secara otomatis akan memberikan jaminan secara utuh ya bagi seorang guru di dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam keprofesiannya menjadi seorang guru yang profesional tentunya. Terus kemudian juga layanan pendidikan ya penting juga, sehingga guru bisa menjadi sosok guru yang berkualitas dan profesional. Hasil PKG ini merupakan bahan evaluasi diri bagi seorang guru untuk pengembangan profesinya sekaligus sebagai evaluator gitu ya di dalam proses karirnya. Nah, sebagai acuan bagi sekolah untuk merencanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Oke. Terus juga sebagai dasar dalam memberikan nilai prestasi guru dalam rangka pengembangan karir guru gitu ya. Jadi seorang guru itu juga dinilai oleh pimpinannya. Nah, pimpinannya itu siapa? Bisa dari kepala sekolah, pengawas dari dinas pendidikan setempat maupun dari Pemkot. Ini tadi sudah. Nah, ini untuk contoh kebutuhan angka kredit yang tadi disampaikan ya, 50 itu apa saja sih Bu gitu ya. 50, angka 50 itu bisa saudara dapatkan dari unsur utama. Unsur utama itu apa saja? Ya, pendidikan saudara. Secara otomatis ketika saudara sudah serangka 1 berarti bisa mendapatkan poin juga gitu ya. Terus kemudian dari kegiatan pembelajaran dan tugas tambahan lain, misalkan saudara mendampingi OSN atau mendampingi siswa di dalam agenda siswa keluar, lomba dan sebagainya, itu juga biasanya mendapatkan poin tambahan sebagai nanti acuan untuk kenaikan pangkat seperti itu. Terus kemudian juga pengembangan keprofesian berkelanjutan guru ini bisa dari pelatihan, kemudian seorang guru mengikuti seminar, atau bahkan seorang guru menjadi pemakalah, itu pun luar biasa hebat gitu ya. Dan unsur penunjang ini mendapatkan tempat juga, ada penilaiannya juga, namun kurang dari atau sama dengan 10% saja. Ya, ini pun juga opsional. Misalkan unsur penunjang ini misalkan katakanlah menjadi seorang wakil kepala sekolah maupun staf ya, staf dari wakil kepala sekolah, kepala lab dan sebagainya. Oke. Untuk penilaian kinerja ini dari tiap butir kegiatan tadi yang Bu Lila sudah sampaikan, tugas utama guru dan tugas tambahannya pun dalam rangka pembinaan karir kepeningkatan dan jabatannya ya. Terus kemudian untuk penilaian kinerja dilakukan setiap tahun. Tadi sudah sampaikan juga ya, setiap tahun itu pasti seorang guru dievaluasi begitu ya. Biasanya kalau idealnya itu minimal adalah 2 kali di dalam 1 tahun ya, bergantung masing-masing sekolah atau bergantung dari pengawas dari dinas pendidikan setempat.
Untuk angka kredit dari penilaian tadi, angka kreditnya ya perhitungannya ini dikumpulkan dalam waktu 4 tahun biasanya. Untuk 50 tadi untuk kenaikan dari 3A ke 3B, poin 50 itu nanti diakumulasikan di dalam rentang waktu selama 4 tahun. Ini tadi kalau untuk ini untuk yang dari 3B ke 3C ya, kenaikan dari yang 3B. Nah, dari guru pertama ke guru muda ini tidak hanya kemudian pendidikan dan kegiatan pembelajaran dan tugas tambahan saja, namun juga ada publikasi karya ilmiah atau karya inovatif dan pengembangan diri lainnya. Ini ada tambahan ya kalau untuk kenaikan dari 3B ke 3C gitu. Untuk unsur penunjangnya saya kira sama. Oke. Kalau ini untuk kenaikan dari 3C ke 3D, nah, ini sama juga. Namun poinnya di sini lebih besar ya, jadi 100 kenaikannya. Poin penilaiannya 100 seperti itu. Cukup ini dulu yang Bu Mila sampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan untuk disampaikan. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Adakah yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Belum ada. Sepi, tidak ada pertanyaan. Cukup jelas. Saya mau bertanya, Bu. Boleh. Mengenai tadi yang peningkatan kinerjanya, kan itu bisa dicontohkan seperti mendampingi siswanya dalam ikut lomba-lomba dan sebagainya. Tapi mengingat bagaimana jika guru tersebut ditempatkan di daerah yang kurang kompetitif gitu Bu siswanya, mungkin hanya seperti daerah pelosok gitu loh. Nah, itu bagaimana kinerja guru itu dinilai untuk mendapatkan poin yang sama besarnya seperti mendampingi siswa yang lebih kompetitif itu tadi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Roja. Saya kira program pemerataan pendidikan yang saat ini digaungkan, yang saat ini gencar dilaksanakan begitu, yang istilahnya adalah sistem zonasi itu Mas Moja dan teman-teman, itu saya kira sedikit bisa mengakomodir, artinya kemudian tidak melulu yang disebut sebagai daerah pinggiran terus kemudian tidak bisa berkembang pesat seperti pada sekolah-sekolah misalkan dalam tanda kutip sekolah yang bagus, sekolah yang kemudian pilihan, Bunafi dan sebagainya gitu ya. Namun untuk pendampingan gitu Mas Moja, pendampingan misalkan tidak hanya untuk pendampingan ketika OSN saja kok Mas Moja, jadi itu menyeluruh Mas Moja. Jadi ketika misal Mas Moja di sekolah tersebut, katakanlah di sekolah pinggiran, maaf ya, pinggiran dalam artian dia tidak terlalu banyak ikut berkontribusi ketika lomba OSN bahkan ya, karena kita di matematika itu secara otomatis kan kita harus bergelutnya di OSN gitu ya, Olimpiade Sains Nasional gitu ya. Tetap ada dan tetap diagendakan kok Mas Moja ketika kemudian ada lomba dan sebagainya, minimal menjadi peserta begitu. Biasanya untuk setiap sekolah itu wajib mengirimkan
calon ataupun hanya minimal sebagai peserta begitu Mas Moza. Jadi nanti kemudian dari situ guru mendapatkan SK, surat keterangan yang menyatakan bahwa guru tersebut mendampingi. Lah itu nanti akan mendapatkan poin tersendiri selain tugas mengajar maupun dari ijazah yang sudah dimiliki oleh guru tersebut. Begitu. Tidak kemudian melulu dia harus mengikuti olimpiade atau kompetensi setingkat nasional, itu juga tidak selalu Mas Moza. Jadi misalkan siswa pada kecamatan dari daerah tersebut mengadakan lomba, terus kemudian sekolah tersebut mengirimkan siswanya untuk kemudian ikut serta, secara otomatis kan biasanya gurunya ikut mendampingi seperti itu. Nah, kemudian ketika mendampingi kan pasti di SK-kan, mendapatkan SK dari kepala sekolah. Nah, SK tersebut nanti tidak untuk sembarang kemudian diletakkan. Nah, ini hal-hal penting ini juga perlu nanti kemudian saudara sekalian garis bawahi dan perlu saudara sekalian untuk ngopeni begitu ya, berkas-berkas penting seperti itu. Jadi nanti ketika mendapatkan SK, mendapatkan sertifikat, mendapatkan apapun itu, mohon untuk disimpan dengan rapi. Kemudian kalau untuk saat ini kan sangat penting, saya kira sebelum disimpan saudara foto, saudara simpan filenya di drive begitu, agar menghindari hilang, mungkin menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Jadi setiap sekolah itu pada dasarnya seyogianya itu representatif Mas Moza untuk minimal mendelegasikan siswanya sebagai peserta, tidak harus menang seperti itu. Nah, tapi yang terjadi biasanya di lapangan itu mungkin agak sedikit berbeda, karena mungkin sekolah tersebut kadang tidak usah mengirimkan dengan mungkin seperti ini, seperti dalil seperti ini, ya itu merupakan hak prerogatif dari sekolah tersebut. Namun biasanya ada plot untuk kemudian sekolah mendelegasikan siswanya untuk mengikuti olimpiade atau misalkan lomba-lomba dan sebagainya. Begitu Mas Moza. Jadi tidak. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Jadi tidak menutup kemungkinan juga bahwa terus kemudian nanti saya ketika mengajar di daerah pinggir, di daerah yang kemudian tidak begitu representatif, tidak begitu produktif, mungkin saudara bilang, nah bagaimana saudara nanti mengembangkan sekolah tersebut untuk bersama-sama dengan guru yang lainnya agar membuka alas begitu ya. Jadi saudara sebagai pionernya, saudara sebagai penggagas utamanya agar sekolah tersebut bisa terkenal di luar gitu. Nah, itu menjadi tugas saudara sekalian untuk kreatif, berpikir inovatif dan sebagainya. Begitu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Jadi nanti itu mohon untuk diopeni ya, ijazah, kemudian biasanya SK mengajar, kemudian juga misalkan ketika saudara mengikuti MGMP, mengikuti seminar, saudara misalkan menjadi pemakalah, saudara mendapatkan sertifikat apapun itu, workshop dan sebagainya, mohon untuk di foto, disimpan ya, di drive, kemudian untuk disimpan juga hard copy-nya dengan baik begitu, karena itu nanti bisa sebagai alat bukti ketika saudara mengajukan kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan fungsional seperti itu. Saya mungkin mau tanya lagi Bu. Ini berdasar pengalaman. Saya misalkan seorang siswa itu mengikuti sebuah lomba, itu kan sebagai seorang guru itu baiknya mendampingi atau mungkin bisa ditinggal siswanya gitu. Konteksnya lomba apa dulu Mas Moza, dan yang didampingi itu di jenjang mana dulu? Saya kira kalau
kalau jenjang SD, SMP saya kira perlu pendampingan yang ketat ya, karena SMA pun juga perlu pendampingan kok Mas Moza ya. Bahkan di jenjang SMA pun perlu pendampingan. Artinya kita mendampingi ya tidak terus kemudian kita berada di sampingnya selama mereka melakukan kegiatan lomba, mengikuti olimpiade dan sebagainya ya tidak. Artinya di bawah pengawasan kita gitu, karena itu merupakan satu kewajiban kita sebagai seorang guru untuk mendampingi begitu. Jadi nanti ketika ada hal-hal misalnya yang tidak diinginkan, seorang guru itu tahu gitu. Jadi tidak kemudian tidak. Itu waktu itu lombanya tentang sejenis lomba cerdas cermat. Terus tidak didampingi. Siswanya itu diminta untuk latihan sendiri. Pendampingannya itu mungkin hanya sekali 2 kali, itu cuma dites gitu Bu. Misal diberikan pertanyaan, kami bisa menjawab atau tidak, seperti itu. Lalu selama perlombaan pun juga demikian. Namun setelah memperoleh prestasi meskipun tidak juara pertama, itu dari gurunya juga minta bagian gitu dalam tanda kutip. Oke. Apakah hal-hal demikian itu juga diperkenankan dalam peningkatan PKB tadi Bu? Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya kira jawabannya sepertinya Mas Moza dan teman-teman sekalian juga tahu ya. Kita berusaha untuk menjadi dan kita berusaha untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan begitu saja. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun itu pasti ada sosok atau figur yang kadang itu ada curangnya gitu ya. Namun ya tidak untuk menjadi rekomendasi kita gitu saja ya. Jadi ya tidak recommended, artinya jika ada apalagi minta maaf ini dalam tanda kutip jatah begitu ya, tidak dianjurkan ya, tidak untuk ditiru ya. Ya mungkin ada 1-2 yang namanya guru kan juga manusia biasa, mungkin juga kepepet dan sebagainya, butuh untuk sekolah anaknya dan sebagainya, namun tidak untuk dilakukan untuk nanti calon-calon guru yang ada di fakultas kita gitu ya. Jangan sampai hal itu terjadi begitu ya, karena secara hierarki juga kan saya kira bertentangan begitu ya dengan akidah dan sebagainya ya. Ketika aturan mainnya kita diminta untuk mendampingi, ya artinya kita baiknya adalah mendampingi. Nah, untuk pendampingan durasinya berapa kali dalam seminggu dan sebagainya, itu kan ada aturan mainnya. Mungkin terkadang itu di sekolah biasanya terkendala oleh pendanaan biasanya ya. Jadi ketika antar harapan dan kenyataan itu biasanya yang terjadi di lapangan. Kalau Bu Nila memotret sedikit begitu ya, karena juga Bu Nila sedikit banyak mencari tahu begitu ya. Kadang tuh ada juga yang bercerita begitu. Ketika kita mungkin akan ada lomba, ini saya juga mengulik dari guru yang berada di daerah agak terpencil begitu ya. Ketika ada agenda misalkan mau lomba dan sebagainya, itu kita terkendala oleh pendanaan Ibu begitu. Ada juga yang menyampaikan hal seperti itu. Nah, sebetulnya itu bisa kok melakukan subsidi silang sebetulnya ketika memang ya itu semua kembali kepada pemangku kebijakan yang ada di sekolah tersebut begitu ya. Bagaimana untuk mengatur roda keuangan dan sebagainya. Namun kalau untuk saudara kemudian nanti akan melakukan hal yang sama seperti sosok X yang disampaikan oleh Mas Moza, itu ya sebaiknya jangan dilakukan gitu ya. Apalagi minta jatah dari misalkan
anak didiknya, siswanya kemudian menang terus dapat hadiah misalkan katakanlah 2 juta dan sebagainya, oke nanti kita berarti berbagi ya. Nah seperti itu kan sepertinya kurang ini ya. Insya Allah akan mendapatkan rezeki dari tempat yang lain. Saya kira kalau kita ikhlas begitu ya, kita memberikan sharing ilmunya itu ikhlas, insya Allah akan dibalas dari tempat yang lain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti itu ya, ketika kita bekerja dengan all out, dengan profesional, kemudian harusnya misalkan kita hanya mendapatkan uang gaji 2 juta, namun kita bekerjanya itu setara dengan gaji kita 20 juta, misalkan saja, insya Allah akan mendapatkan dari tempat yang lain kok, insya Allah, dari tangan yang berbeda, dari tempat yang berbeda pula, insya Allah itu akan diganti. Kita sehat itu kan juga kita mendapatkan rahmat ya, kita mendapatkan nikmat begitu ya, tidak kemudian hanya melulu dari kita lihat dari segi finansial saja. Ketika kita sakit kan kita pasti mengeluarkan banyak uang dan sebagainya, itu saja. Itu ya Mas Mocha ya. Mas Mocha? Oke, Mas Mocha sepi. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan? Iya Bu, mohon maaf tadi baru minum. Oke, nggak apa-apa, dimengerti ya. Oke, cukup jelas Mas Mocha, atau ada lagi yang masih abu-abu? Sementara cukup jelas Bu. Terima kasih. Iya. Artinya keikhlasan ya, kita ketika memberikan pendampingan dan sebagainya begitu, kita komunikasikanlah dengan baik kepada pemangku kebijakan yang ada di institusi yang kita naungi begitu ya. Jadi kita juga tidak kemudian grundel begitu ya, disuruh melakukan pendampingan, saya ngelesi sampai dengan 3 kali pertemuan dalam waktu 1 minggu, kok masa kita juga tidak dapat royalti, uang lelah, minimal uang minum dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu tuh harusnya baiknya adalah dikomunikasikan dengan baik kepada pemangku kebijakan pada institusi kita, begitu. Tidak kemudian kita hanya berundel, kita batin, batek di belakang, gitu. Saya kira komunikasi itu adalah hal yang penting menurut saya. Gitu. Ada lagi? Ada lagi yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan? Belum ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Bu Nila akhiri sekian dulu ya. Mas Nur, tidak ada yang bertanya lagi? Tidak ada Bu. Dari saya tidak ada. Oke, Mbak Zuni, Mbak Nada kok enggak kelihatan dari tadi ini? Ya Bu. Oke, cukup ini dulu ya dari Bu Nila ya, sharing untuk siang hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga saudara juga menjadi seorang sosok pendidik yang benar-benar sidik, amanah, tabligh watona, ya, ikhlas di dalam nanti menyampaikan keilmuannya, mendidik para siswanya, begitu ya. Jadi ketika kita ikhlas, insya Allah kita akan diberikan ketenangan di dalam hidup kita, gitu ya, diberikan keberkahan yang berlimpah, mendapatkan pahala yang senantiasa mengalir jika kita menyampaikan hal-hal yang baik, yaitu pasti ya. Jadi ketika nanti kita Bu Nila meninggal pun, insya Allah ketika yang Bu Nila sharing kepada saudara itu, terus kemudian saudara salurkan kepada siswanya, kepada teman-teman yang lain, insya Allah juga akan mengalir terus pahalanya, gitu ya. Jadi saudara istiqomahlah di sini ya, insya Allah ini baik untuk
saudara. Mohon maaf kalau bila ada salah kata. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.